Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin jemaah online yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tipayun mangga urang sasarangan manjatkeun puji syukur alhamdulillahirabbil alamin ka Allah nu maha luhur. Puji sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mugia tetap dikocor limpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah online yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dina enjing ieu mangga urang sasarangan medarkeun ngalajengkeun subtema anu kamari nyaeta subtema anu katilu, kelebihan dan kekurangan era digital atau digitalisasi. Peryogi kauninga era digitalisasi atanapi majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tangtosna memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Tadi dia orang kedah laras bijaksana supados kekuranganna tiasa kurang dipersempit bahkan dihindarkannya. Kelebihanna tangtosna dengan medsos atau era digitalisasi, segala sesuatu bisa dikerjakan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efektif dalam segala hal tentunya ya, utamanya menyangkut kehidupan sehari-hari. Sementara kekurangannya bagi orang yang tidak mampu dan tidak menguasai, tidak mampu karena alat-alat komunikasi harus dibeli dengan mahal gitu ya. Contohnya HP kan rata-rata yang standar minimal 3 jutaan ya bagi yang tidak mampu uang sebesar itu tidak mudah. Dan tidak menguasai akan banyak kendala dan masalah. Jadi tidak mengoperasikan karena ya berjalan seiring zaman saja gitu ya. Kita saat sekolah apalagi yang sudah lansia, jadi tidak ada pembelajarannya kecuali anak-anak zaman now gitu ya. Anak SD juga sudah banyak yang menguasai. Jadi kekurangannya banyak bergantung kepada orang lain. Secara rinci, kelebihan-kelebihan tersebut akan diperjelas, yaitu akses lebih cepat. Kita akan menemukan berbagai data atau berita hanya dalam hitungan detik lewat internet ya. Ingin berita apa saja, baik itu berita lokal, luar pulau, bahkan internasional. Yang kedua, komunikasi tanpa batas. Hal ini karena terhubung dengan siapa saja secara real time lewat panggilan video atau pesan instan gitu. Misalnya bila kita punya anak-anak yang berada atau yang tinggal di luar kota, kita tinggal nelpon saja. Wah, kalau dulu kan sulit ya melalui telegram gitu. Kalaupun ingin mengirim berita ada kilat khusus gitu ya. Terus dalam hal belajar akan mudah mengikuti kursus atau kelas online dari mana saja tanpa harus datang langsung ke tempat belajar. Ya tinggal pilih aja mana yang hobi, Google gitu ya, melalui YouTube, TikTok dan sebagainya.
Yang keempat, bisnis dan produktivitas. Nah, di sini banyak orang yang sukses karena berbisnis lewat online, tapi tidak sedikit juga yang banyak yang bangkrut gitu ya, kalah dengan dengan online gitu ya. Jangankan warung, yang kalah dengan supermarket, minimarket gitu ya. Alat-alat transportasi juga banyak. Jadi banyak yang muncul, tidak sedikit juga yang bangkrut gitu ya. Yang kelima, misalnya pasar menjadi luas, memungkinkan usaha kecil atau UKM menjual produk secara global lewat internet. Jadi ini juga produk-produk rumahan gitu, baik itu makanan cemilan, bolu dan sebagainya bisa lewat internet. Yang keenam, transaksi lebih praktis. Di sini contohnya membayar berbagai macam tagihan atau belanja secara non tunai dari rumah gitu. Bayar listrik bisa lewat online, pesan paket lewat online, belanja jadi banyak ya. Yang ketujuh, pekerjaan menjadi lebih efisien. Memakai aplikasi atau otomatisasi untuk menyelesaikan tugas berat dengan cepat. Contohnya orang-orang pedesaan aja biasa menyuruh orang untuk mencangkul itu ada yang 5 sampai 20 orang. Sekarang dengan adanya traktor atau mesin-mesin pengolah sawah itu lebih efektif gitu ya. Hanya kita kekurangannya tentunya banyak tenaga kerja yang semula ada gitu, banyak dibutuhkan, sekarang hilang. Itu yang jelas. Yang hanya sebentar itu penjaga ini ya, penjaga jalan tol tuh di pintu di gerbang tol itu. Sekarang dulu kan banyak gitu ya, berarti menyerap tenaga kerja, sekarang total hilang. Sudah mulai pendekatan di sekolah pun gitu. Ini banyak belajar secara daring gitu. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang disampaikan melalui operator gitu ya, langsung oleh operatornya saja. Kekurangan yang kedua yaitu banyak berita-berita palsu, sehingga kita yang belum menguasai berita ini benar apa hoax atau berita palsu gitu ya. Jadi kita sulit membedakan gitu ya, apalagi dengan timbulnya ini aplikasi AI gitu ya. Berikutnya adalah yang ketiga, kekurangannya itu kesenjangan akses. Maksudnya di sini untuk wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat gitu, tidak semua hampir semua daerah bisa terakses dengan sinyal. Tapi di luar Jawa karena towernya sangat terbatas gitu, tidak semua daerah bisa menikmati jaringan internet. Manawi padaran kanggo enjing ieu disikapkeun sakieu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.